Perkenalkan, aku Vanda. Aku mahasiswa semester 3 dari Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Nah, kali ini aku akan mereview buku tentang Gairah Allah bagi Kemuliaannya oleh John Piper. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Momentum pada tahun 2008. Buku yang tebalnya 310 halaman ini menceritakan tentang gairah Allah bagi kemuliaannya. Nah, dalam buku ini, Piper menjelaskan tentang bagaimana kehadiran Allah bagi kemuliaannya. Nah, kehadiran Allah bagi kemuliaannya merupakan tema sentral bagi Alkitab untuk memotivasi kita di balik semua tindakan Allah. Nah, buku ini merupakan sebuah karya yang mendalami tentang pemikiran Jonathan Edwards, seorang teolog besar dari Amerika pada abad ke-18. Buku ini mencoba menjelaskan dan memaparkan pandangan Edwards tentang bagaimana kemuliaan Allah merupakan pusat dari segala hal. Nah, yang aku suka dari buku ini, di sini penulis berhasil menjelaskan tentang konsep-konsep teologis dengan jelas. Penulis juga di sini tidak hanya menjelaskan tentang teologis, tetapi penulis mengkombinasikan dengan pengalamannya sehari-hari. Dan di sini juga penulis berhasil memberikan tentang pandangan spiritual yang jelas untuk pembaca untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga di sini menekankan dalam perbab-babnya tentang bagaimana gairah Allah bagi kemuliaannya itu, sehingga membuat para pembaca dapat mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, teman-teman, dari buku Gairah Allah bagi Kemuliaannya ini, di sini ada beberapa poin penting yang saya dapatkan. Yang pertama adalah kemuliaan Allah sebagai tujuan utama dari segala sesuatu. Nah, di sini penulis menekankan bahwa semua ciptaan dan sejarah itu diarahkan untuk menyatakan dan memuliakan Allah. Karena di sini Tuhan bukan hanya sekedar Allah saja, tetapi Ia adalah sebagai tujuan utama dari segala sesuatu. Karena manusia diciptakan untuk memuliakan namanya. Poin yang kedua yang saya dapatkan adalah kasih Tuhan dan keadilannya. Nah, di sini penulis menekankan bagaimana keseimbangan antara kasih Tuhan dan keadilannya. Nah, di sini Tuhan tidak hanya mengasihi manusia saja, tetapi dengan kasih-Nya, Dia menunjukkan kasih-Nya dengan cara Ia menghakimi orang yang berdosa agar memuliakan kebenarannya. Poin yang ketiga adalah sukacita dalam umatnya. Di sini penulis menyampaikan dan menyoroti bagaimana Tuhan mendapatkan sukacitanya itu dari penyembahan dan ketaatan umat manusia yang dilakukan umat manusia kepada Tuhan. Hubungan yang erat antara manusia dan Tuhan yang dipenuhi oleh cinta, kasih, dan ketaatan ini adalah sumber sukacita bagi Tuhan. Dalam buku Gairah Allah bagi Kemuliaannya ini, penulis mengungkapkan inti dari penulisan pengajaran teologisnya adalah bahwa Allah memiliki gairah yang sangat besar bagi kemuliaannya. Di sini penulis berpendapat bahwa mulai dari penciptaan hingga penebusan umat manusia ini dimaksudkan untuk menampilkan dan memuliakan keagungannya. Menurut penulis, Allah tidak egois dalam hal ini, melainkan lewat tindakannya untuk memuliakan namanya, itu adalah tindakan yang penuh kasih. Karena hanya dalam menyaksikan dan menikmati kemuliaan Allah, manusia mendapatkan kepuasan yang sejati dan kebahagiaan yang mendalam. Namun dalam buku ini, penulis seringkali menggunakan bahasa yang sulit, sehingga membuat para pembaca atau kaum awam sulit untuk mengerti dan memahami dan mengikuti tentang pemikiran yang ada di dalam buku ini. Meskipun demikian, di sini aku merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh para mahasiswa untuk menolong mereka dalam memahami supremasi Allah dalam bidang studi mereka masing-masing. Sekian review buku dari saya, semoga minat membaca kita semakin bertambah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.